baiklah, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai pengertian kampanye. Rogers dan Torrey memberikan definisi kampanye, yaitu kampanye adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan dengan kurun waktu tertentu. Paul dan Perot juga mendefinisikan kampanye, yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, bertahap dan berkelanjutan pada periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi halayak sasaran yang telah diterapkan. Kemudian Raja Sunderman juga memberikan definisi terkait dengan kampanye, yaitu kampanye sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi yang dilakukan secara periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mengarahkan halayak pada masalah tertentu dan bentuk pemecahannya. Oleh karena itu, dari definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kampanye itu merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, anggota DPD, dan pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya, kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara bertanggung jawab. Maka dari itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kampanye didefinisikan sebagai suatu kegiatan dari peserta pemilu atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu dengan tujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan citra diri dari peserta pemilu. Garis bawahi bahwa visi, misi, dan program yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah tersebut harus sesuai dengan berdasarkan dengan rencana pembangunan jangka panjang untuk daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota tersebut. Mengapa demikian? Karena apabila sewaktu-waktu ia terpilih menjadi bupati atau wakil bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, maka visi misi program yang diajukan tersebut secara langsung akan dijadikan sebagai arsip dokumen penting di daerah yang bersangkutan tersebut. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi kampanye. Yang pertama, yaitu materi kampanye harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang santun untuk disampaikan kepada publik. Kemudian yang kedua, materi kampanye harus dilakukan secara tertib, di mana hal tersebut tidak mengganggu kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, yaitu mendidik, di mana materi kampanye yang disampaikan setidaknya bisa mencerdaskan atau memberikan manfaat kepada pemilihnya. Kemudian yang keempat, yaitu bijak dan beradab, di mana materi kampanye yang disampaikan ini tidak mengganggu individu, kelompok, ataupun peserta pemilu yang lainnya. Dan yang kelima, yaitu tidak bersifat provokatif. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode kampanye. Metode kampanye adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk mempengaruhi proses pemberian suara bagi pemilih ketika dilakukannya pemilihan umum. Adapun metode yang pertama yaitu pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas adalah pertemuan yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik itu di dalam ruangan maupun di ruangan yang tertutup. Karena dilaksanakan di suatu ruangan, maka yang paling penting untuk diperhatikan adalah kapasitas daripada ruangan itu sendiri. Dan untuk waktu pelaksanaannya yaitu 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon anggota tetap untuk pemilihan eksekutif, begitu juga untuk pemilu legislatif. Kemudian metode yang kedua yaitu pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka adalah pertemuan yang dilakukan oleh peserta pemilu secara interaktif, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena dilakukan dalam ruangan, maka yang paling penting diperhatikan adalah kapasitas ruangan itu, sedangkan kalau di luar ruangan berarti yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan untuk mengunjungi masyarakat, baik itu mengunjungi ibu pasar, mengunjungi tempat tinggal masyarakat, begitu juga untuk tempat komunitas masyarakat itu sendiri. Metode yang ketiga yaitu penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye adalah segala benda ataupun bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi mengenai peserta pemilu itu sendiri. Dan untuk waktunya yaitu 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon anggota tetap untuk pemilu legislatif, begitu juga untuk pemilu eksekutif, dan berakhir pada saat dimulainya masa tenang. Pada pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa untuk penyebaran bahan kampanye di sini bisa dilakukan pada saat dilakukannya pertemuan terbatas, pertemuan terbuka, dan rapat umum. Kemudian metode yang keempat yaitu pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah segala benda ataupun bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi yang kemudian dipasang di tempat-tempat tertentu dengan memperhatikan etika, estetika, dan kebersihan lingkungan. Karena ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dipasangkan alat peraga, yaitu misalnya di gedung atau di sekolah, kemudian di tempat pelayanan masyarakat
masyarakat atau di rumah sakit, begitu juga untuk di tempat ibadah tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye. Kemudian yang kelima yaitu media sosial. Media sosial adalah sekumpulan jaringan yang digunakan untuk sebagai alat komunikasi, begitu juga untuk membuat konten komunitas. Dengan adanya media sosial, ketika dilakukan kampanye tidak perlu lagi melakukan pertemuan secara langsung karena sudah bisa dilihat baik itu informasi-informasi mengenai peserta pemilu bisa dilihat di media sosial setiap partai politik. Metode yang keenam yaitu metode media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. Dengan adanya media massa, maka kampanye sangat mudah untuk dilakukan, di mana daerah-daerah ataupun pelosok yang sulit untuk dijangkau, maka dapat dijangkau dengan adanya media massa. Peserta pemilu diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye dengan melalui media massa, dan kemudian untuk waktu pelaksanaannya yaitu 21 hari sampai pada masa tenang. Metode yang ketujuh yaitu rapat umum. Rapat umum adalah pertemuan yang dilakukan oleh seluruh peserta pemilu, boleh dilaksanakan di lapangan, di alun-alun, ataupun di stadion. Dan ketika dilakukannya rapat umum, maka petugas kampanye dapat memasang alat peraganya di tempat tersebut agar dapat diketahui siapa saja peserta pemilu yang hadir beserta dengan dari partai politik yang mana saja. Kemudian yang kedelapan yaitu debat pasangan calon. Debat pasangan calon ini biasanya diselenggarakan oleh KPU dan khusus untuk pemilihan umum bagi calon presiden beserta dengan wakil presiden. Debat ini dilakukan 5 kali, 2 kali untuk wakil presiden, untuk calon presiden, sekali untuk wakil presiden, dan 2 kali lagi untuk calon presiden beserta dengan wakilnya. Sedangkan untuk materi debatnya, yaitu sesuai pada visi yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan untuk metode yang terakhir yaitu segala kegiatan yang tidak termasuk dalam larangan kampanye, begitu juga tidak termasuk dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya yaitu kegiatan olahraga, kegiatan perlombaan, kegiatan sosial, dan kegiatan yang lainnya bersama dengan peserta pemilu, beserta dengan petugas kampanye. Selanjutnya saya akan membahas mengenai larangan dalam berkampanye. Adapun larangan dalam berkampanye terdapat dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terdapat beberapa larangan yang yang mengikat dan wajib dipatuhi baik sebagai pelaksana, peserta maupun tim kampanye atau tim sukses. Dalam pasal 280 ayat 1, pelaksana, peserta maupun tim kampanye dilarang untuk mempersoalkan dasar negara, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu menghina agama, ras, suku, golongan maupun peserta pemilu lainnya. Yang keempat, menghasut atau mengadu domba persorangan maupun kelompok. Yang kelima, mengancam ketertiban umum. Yang keenam yaitu melakukan kekerasan terhadap seseorang atau anggota kelompok masyarakat maupun peserta kampanye lainnya. Yang ketujuh yaitu merusak atau menghilangkan alat peraga tim kampanye lainnya seperti merusak poster, spanduk maupun yang lainnya. Yang ke-8 yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah maupun tempat pendidikan. Yang 9 membawa atau menggunakan alat peraga kampanye selain yang bersangkutan. Yang 10 menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta pemilu lainnya. Adapun pada poin ketiga, 6, 7, 9 maupun 10 apabila melanggar pada larangan tersebut akan dijatuhi sanksi berupa tindak pidana. Baik, selanjutnya itu pada pasal 280 ayat kedua, pelaksana ataupun tim kampanye dilarang mengikut sertakan ketua, wakil ketua, hakim ketua Mahkamah Agung serta semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan juga hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua yaitu ketua, wakil ketua maupun anggota BPK atau Badan Periksa Keuangan. Yang ketiga, gubernur, deputi gubernur senior maupun deputi keuangan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu direksi, komisaris. Yang kelima, aparatur sipil negara atau ASN. Yang ketujuh yaitu anggota TNI dan Polri. Yang ke-8 yaitu kepala desa, perangkat desa, kepala desa maupun wakil kepala desa. Yang ke-9 yaitu WNI yang tidak memiliki hak pilih. Baik, saya akan melanjutkan yaitu materi mengenai sanksi dalam penyelenggaraan dalam kampanye. Bagi tim penyelenggara maupun peserta kampanye yang terbukti memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau sebagai imbalan
Untuk yang pertama, tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, menggunakan hak pilihnya dengan melakukan berbagai cara agar supaya surat suaranya menjadi tidak sah. Yang ketiga, memilih pasangan calon tertentu. Dan yang keempat, memilih partai politik tertentu dan atau memilih anggota DPD tertentu, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni pembatalan penetapan nama calon anggota, baik anggota DPR RI, DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi maupun anggota DPD, dan atau pembatalan nama calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota maupun anggota DPD. Selanjutnya, materi mengenai pemberitaan kampanye. Pemberitaan kampanye bertujuan untuk menyampaikan materi kampanye kepada peserta kampanye dan atau berita kegiatan peserta kampanye. Pemberitaan kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak, maupun melalui lembaga penyiaran, baik dilakukan melalui secara langsung maupun secara tunda. Yang ketiga yaitu materi mengenai penyiaran kampanye. Penyiaran kampanye ini memiliki tujuan yang sama dengan pemberitaan kampanye, yakni untuk menyampaikan pesan dalam kampanye, berita kegiatan peserta pemilu. Penyiaran kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial dan dapat disiarkan melalui secara langsung maupun secara tertunda. Contoh dari penyiaran kampanye ini dapat berupa debat pemilu, jajak pendapat, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu iklan dalam kampanye. Iklan dalam kampanye ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu iklan dalam bentuk layanan sosial maupun iklan komersial. Kedua contoh iklan ini dapat dilakukan oleh seluruh peserta pemilu dan dapat disiarkan melalui secara langsung maupun secara tunda. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemasangan alat peraga kampanye. Sebelum itu saya akan menjelaskan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, atau program atau informasi lainnya dari peserta pemilu. Simbol atau tanda gambar dari peserta pemilu yang dipasang untuk mengajak orang, yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu. Selanjutnya yaitu kampanye oleh pejabat negara. Presiden dan wakil presiden serta pejabat negara yang berstatus anggota partai politik mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden serta pejabat negara dan pejabat daerah yang melaksanakan kampanye wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya yaitu pengawasan atas pelaksanaan kampanye. Pengawasan atas pelaksanaan kampanye ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan. Yang kedua yaitu pengawasan kampanye di tingkat provinsi, dan yang terakhir yaitu pengawasan kampanye di tingkat nasional. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami terkait materi kampanye dan pemilu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.